Kritik keras dosen dan mahasiswa UGM, petisi Bulak Sumur minta Presiden Jokowi sebagai alumni kembali ke koridor demokrasi. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Kami, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir, sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hanya contohnya tiba-tiba ingin 3 kali, ya kan? Padahal konstitusi hanya 2 kali. Seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Ya, jadi ya memang kalau orang sudah pegang kekuasaan, kadang-kadang terlena. Menikmati kekuasaan, lupa. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menyampaikan petisi kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi politik beberapa waktu terakhir. Melalui petisi yang dinamai petisi Bulak Sumur itu, Sivitas Akademika UGM meminta Presiden Jokowi dan jajarannya untuk kembali ke koridor demokrasi pada Rabu 31 Januari 2024. Sejumlah Sivitas Akademika UGM berkumpul di Balairum UGM Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membacakan petisi tersebut. Pembacaan petisi dilakukan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Kuncoro. Kami segenap Sivitas Akademika UGM meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, kata Kuncoro saat membacakan petisi Bulak Sumur. Kuncoro memaparkan setelah mencermati kondisi politik beberapa waktu terakhir serta memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan jati diri UGM, Sivitas Akademika UGM menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Petisi itu dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Kuncoro. Disebutkan para Sivitas Akademika itu menyesalkan perilaku Jokowi sebagai alumni UGM. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM, kata Kuncoro dikutip dari Instagram @psp.ugm, Kamis 1 Februari 2024. Ia memaparkan sejumlah penyimpangan telah terjadi di rezim Jokowi, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi, tuturnya.
Sebagai alumni, ia bilang Jokowi mestinya mengingat janjinya. Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami, alma materku berjanji setia. Ku penuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara, ucapnya. Kini, Jokowi dinilai malah berperilaku menyimpang dari prinsip demokrasi, alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, tegasnya. Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada masa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat, pungkasnya. Itulah kenapa Sivitas Akademika UGM meminta Presiden Jokowi dan jajarannya untuk kembali pada koridor demokrasi. Selain itu, mereka juga mendesak MPR dan DPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik saat ini. Petisi Bulak Sumur dirumuskan oleh sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UGM. Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Agus Wahyudi, mengatakan petisi ini dibuat berdasarkan diskusi terkait sejumlah masalah yang terjadi beberapa waktu terakhir. Petisi ini adalah akumulasi dari ketidakpuasan yang sudah terangkum sejak lama dan akhirnya kami putuskan harus disuarakan setelah kejengkelan ini mencapai puncak karena melihat Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakannya pada salah satu paslon atau capres-cawapres, kata Agus. Menurut Agus, petisi tersebut diharapkan bisa disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun, apabila tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi, Agus menuturkan pihaknya tidak akan mendorong supaya petisi ini ditindaklanjuti dengan aksi turun ke jalan. Kami hanya ingin kalangan legislatif bisa membantu kami mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Apa disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu paslon 02 berkelit
dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa